warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas penerapan metode gradient descent pada masalah estimasi parameter regresi logistik. Jika pada regresi linier, kita sering menggunakan mean square error atau MSE, atau juga sum square of error, atau disingkat sebagai SSE, sebagai kriteria untuk meminimumkan error. Sedangkan pada regresi logistik, kita menggunakan fungsi kerugian log untuk meminimumkan error, atau biasa juga disebut sebagai log loss function. Adapun bentuk persamaannya adalah sebagaimana berikut, yaitu L sama dengan min 1 per M dikali dengan jumlah, I sama dengan 1 sampai M, YI dikalikan dengan log PI, plus 1 dikurang YI dikali log 1 min PI. M ini adalah banyaknya data, kemudian YI variabel respon, sedangkan PI itu definisinya adalah 1 per 1 plus eksponen min A dikalikan XI plus B. Jadi XI ini adalah variabel prediktor, kemudian Y variabel respon. A dan B adalah koefisien atau parameter yang harus ditentukan. Nah, kalau PI kita substitusikan pada persamaan L, akan diperoleh L secara lengkap, yaitu pada persamaan di bawah ini. Jadi LAB sama dengan min 1 per M dan seterusnya. Nah, di sini karena XI variabel prediktor, kemudian YI juga variabel respon, jadi kita kasih indeks I karena XI dan YI ini adalah data, kemudian parameter atau variabel yang tidak diketahui pada persamaan ini adalah A dan B. Nah, sehingga kita bisa menuliskan L itu sebagai L buka kurung A, B. Ini untuk menyatakan bahwa variabel yang belum diketahui atau yang dicari adalah A dan B. Nah, untuk meminimumkan L, maka kita harus mencari nilai A dan B yang memenuhi sistem persamaan berikut, yaitu duL duA sama dengan 0 dan duL duB sama dengan 0. Jadi duL duA ini adalah turunan L terhadap A, kemudian duL duB turunan L terhadap B. Atau secara ringkasnya, jadi sistem ini disebut sebagai gradien. Jadi gradien pada saat A dan B tidak bergerak lagi. Jadi gradiennya sama dengan 0. Jadi kita mencari solusi atau mencari nilai A dan B pada saat gradiennya sama dengan 0. Nah, jika L kita turunkan terhadap A, jadi L-nya ini ya. Nah, ini persamaannya. Oke. Kalau diturunkan terhadap A, maka hasilnya adalah ini. Oke. Nah, bagaimana caranya mendapatkan turunan ini? Jika Anda ingin mengetahui atau belum tahu caranya, nanti akan kita bahas pada video yang lain. Nanti akan saya berikan linknya di kolom deskripsi. Nah, kemudian turunan L terhadap B hasilnya adalah itu. Jadi panjang ya, tidak usah saya bacakan. Nanti Anda bisa melihatnya pelan-pelan. Gitu. Nah, mungkin bagi mahasiswa matematik ini tidak sulit ya, jadi menurunkan L terhadap A hasilnya ini, kemudian menurunkan L terhadap B juga saya kira mudah untuk dapat ini. Nah, yang membedakan antara turunan L terhadap A dengan turunan L terhadap B adalah adanya XI di sini. Nah, kenapa? Karena A itu ada perkalian dengan XI sedangkan B tidak ada. Jadi, ini yang membedakan antara ini dengan persamaannya di bawahnya adalah adanya XI aja. Ya, itu nanti kita gunakan untuk penyederhanaan. Nah, walaupun turunannya sepanjang ini, itu kalau kita sederhanakan nanti jadinya ini. Nah, duL duA, jadi dari sini kita sederhanakan, jadi dengan melakukan ya pembagian aja, akan diperoleh min 1 per M dikalikan dengan jumlah, I sama dengan 1 sampai M, YI dikurang PI dikali XI. Sedangkan duL do B itu menjadi min 1 per M
kali jumlah I sama dengan 1 sampai M, YI min PI. Jadi duel dua ini disederhanakan jadinya ini, duel 2B disederhanakan jadinya itu. Nah, nanti akan coba saya bahas tersendiri ya. Jadi bagaimana caranya mendapatkan turunan dari L terhadap A dan juga terhadap B. Kemudian bagaimana caranya menyederhanakan sehingga duel 2A dan duel 2B itu jadi simple seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan sistem persamaan ini kita bisa menggunakan metode Newton ataupun yang lainnya, tetapi pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan metode gradient descent. Nah, metode gradient descent sendiri itu seperti ini ya. Jadi kalau kita mencari A dan B, maka metode gradient descent-nya bisa ditulis menjadi seperti ini. Jadi AK plus 1 sama dengan AK minus alfa dikalikan dengan duel 2A, turunan L terhadap A. Kemudian BK plus 1 sama dengan BK dikurang alfa dikalikan turunan L terhadap B, atau duel 2B. Nah, duel 2A-nya itu sudah kita peroleh sebelumnya, ini. Kemudian duel 2B juga sudah kita punya, yaitu itu. Nah, kemudian kalau duel 2A dan duel 2B kita substitusikan di sini, diperolehlah persamaan yang ada di bawahnya ini. Nah, karena di sini duel 2A-nya minus, duel 2B-nya juga ada minusnya. Kalau kita substitusikan di sini kan nanti minus kali minus jadi plus ya. Nah, sehingga ini menjadi AK plus 1 sama dengan AK plus alfa per M dan seterusnya. Kemudian BK plus 1 sama dengan BK plus alfa per M dan seterusnya. Jadi metode gradient descent untuk regresi logistik di atas adalah ini bentuknya. Nah, di sini ada beberapa parameter tambahan yaitu alfa. Nah, alfa itu biasa disebut sebagai learning rate atau step size, yang ini nilainya kita bisa berikan ya kecil gitu ya. Kalau kita berikan cukup kecil, nanti akan peluang untuk konvergen itu besar, tetapi ya perhitungannya menjadi lama. Tapi kalau kita berikan alfanya besar, ini akan menuju peluang konvergennya menjadi lebih kecil, tetapi perhitungannya cepat. Jadi kita harus coba-coba milih nilai alfanya. Nah, baiklah. Jadi untuk implementasi ke dalam program, jadi kita nanti harus memberikan nilai awal untuk A dan juga nilai awal untuk B. Jadi kalau K-nya ini dimulai dengan 0, berarti kan persamaan ini menjadi A1 sama dengan A0 plus alfa per M kali jumlah dan seterusnya. Nah, untuk PI tadi udah ini ya, kalau lupa mungkin coba kita lihat sebentar di atas. Jadi P-nya adalah ini, PI sama dengan 1 per 1 plus eksponen min AXI plus B. Nah, cuman A-nya diganti AK ya, dan B-nya diganti BK. Oke. Itu. Nah, baik, kita coba implementasi pada program. Jadi nanti akan ada data X dan juga ada data Y. Nah, di sini kita gunakan program Python. Nah, yang pertama ini untuk memanggil beberapa paket yang kita pakai. Kemudian sel kedua ini kita definisikan fungsi untuk menggambar. Nah, kemudian sel berikutnya, yaitu sel ketiga ini, df sama dengan pd.readcsv ini untuk memanggil data dari file, itu nama filenya mydata.csv. Nah, kalau kita lihat datanya seperti ini. Jadi di kolom pertama yang tidak ada judulnya ini indeks. Nah, kemudian ini nggak kita pakai ya. Terus ini di kolom kedua ini ada umur. Kemudian di kolom ketiga ada punya asuransi atau tidak. Nah, umurnya 22, 25, 47, dan seterusnya, tapi tidak terurut, tidak masalah. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini
keterangan punya asuransi, kalau 0 berarti tidak, kalau 1 berarti iya. Nah, ini memang simple ya untuk datanya. Kita ambil contoh data yang simple dulu. Nah, kalau kita ingin menampilkan 5 aja, 5 baris aja, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, sehingga tidak perlu ditampilkan semuanya. Jadi kolom umur nanti kita jadikan sebagai variabel X. Nah, di sini kita ubah menjadi renumpi. Kemudian label punya asuransi atau tidak kita jadikan sebagai variabel responnya, yaitu sebagai Y. Kemudian M ini panjang atau banyak datanya. Oke. Kalau data pada tabel, jadi tadi ada berapa ya? Coba kita tambahkan lagi ya. Oke, ada 15 ya, jadi mulai 0 sampai 14 berarti ada 15. Kita kembalikan, menampilkan 5 di awal saja. Nah, sekarang kalau kita gambar, datanya itu seperti ini. Jadi kalau 0 kita kasih warna merah, kalau 1 kita kasih warna biru. Warna biru dan segitiga. 0, warna merah, lingkaran. Nah, jadi ini jadi yang di bawah ini artinya tidak punya asuransi, yang di atas yang berwarna biru artinya punya asuransi. Nah, regresi logistik itu sama dengan mencari persamaan yang bisa memisahkan ini atau mengklasifikasi. Oh ya, kita balik sedikit ke atas. Oh, ternyata lupa ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi X-nya adalah umur, Y-nya punya asuransi atau tidak. Nah, sekarang kita definisikan untuk P-nya ini ya, def myfund X A, B, region 1 sama dengan 1 plus NP dot eksponen min AX plus B. Jadi kalau dalam persamaan kita tadi ini fungsi P. Nah, kemudian di sini kita berikan nilai awal, A sama dengan 0, B sama dengan 0, kemudian alpanya 0,01. Nah, A, B, dan alpha. Nah, kemudian metode gradient descent-nya di sini adalah ini. Jadi, A sama dengan A dikurangi alpha dikali LA. Nah, di sini A sama dengan A ini maksudnya, jadi kalau A yang awal kita berikan adalah 0 nilainya. Jadi ini berarti A baru. A sama dengan A berarti kan 0 dikurangi alpha, alpanya mengacu ke sini 0,01 dikali dengan LA. LA-nya berarti mengacu ke atasnya. LA sama dengan min 1 per M. Nah, M-nya tadi udah kita definisikan di atas. Dikali dengan np.zoom ini untuk menjumlahkan. Terus Y. Y ini dari data ya. Nah, coba kita lihat lagi. Jadi Y-nya ini. Kemudian dikurangi P. Nah, P-nya adalah ini, kita definisikan di atasnya, myfund X, A, B. Nah, myfund-nya tadi apa? Myfund-nya adalah ini, 1 per 1 plus NP dot eksponen min A kali X plus B. Kemudian dikalikan dengan X besar. X besar adalah variabel prediktornya. Nah, selanjutnya, coba mungkin kita lihat sekilas, kita bandingkan gitu ya, antara metode gradient descent di program ini dengan metode gradient descent di persamaan. Nah, boleh diamati sebentar. Jadi ini metode gradient descent di persamaan. Di sini pakai plus karena tadi kita udah mengubah. Jadi ini min, kemudian do-A-nya juga ada minusnya, jadinya kan plus. Nah, mungkin di program tadi tetap kita biarkan jadi minus, cuman di sini juga tidak kita rubah. Oke. Jadi sama sebenarnya ya. Nanti bisa dilihat pelan-pelan kalau kurang yakin itu sama atau tidak. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini program diulang sebanyak 40.000 kali. Jadi, A sama dengan A dikurang alpha kali LA,
B sama dengan B dikurang alfa kali LB ini diulang sebanyak 40.000 kali sehingga diperoleh nilai A 0,16 dan seterusnya. Terus nilai B min 8,6 dan seterusnya. Nah, jadi kita udah punya nilai A dan nilai B yang baru. Nah, selanjutnya coba kita gambar lagi gitu ya. Jadi ini my plot, berarti ini gambar data aja karena X dan Y. Kemudian kita definisikan X sama dengan np.rank min X sama mak X. Jadi ini X tadi datanya minimum berapa, terus maksimumnya berapa, kemudian kita gunakan sebagai variabel X, kemudian kita masukkan ke myFun. Oke, kita lihat dari gambar aja. Jadi hasil dari metode gradient descent tadi adalah nilai A dan B yang tentunya ini meminimumkan fungsi kerugian log tadi atau log loss function-nya. Nah, ini diperoleh setelah diulang sebanyak 40.000 kali. Jadi cukup banyak, nggak mungkin kalau kita hitung secara manual. Nah, kemudian kalau kita gambar fungsi P-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memprediksi nilai Y, jadi kan ada Y data, kemudian kita cari nilai P-nya. P-nya kalau digambar seperti ini, kemudian kita juga berikutnya perlu mencari nilai Y prediksi atau Y hat ya. Nah, dengan kriteria seperti ini, menggunakan fungsi step atau step function. Jadi, YI sama dengan 1 kalau PI lebih besar 0,5. Dan bernilai 0 kalau yang lainnya. Jadi dari gambar ini sebenarnya bisa dilihat nilai 0,5 itu kan di sini ya kira-kira. Nah, kalau kita tarik garis lurus, lihat ke sana. Nah, kalau nilai ini, nilai P, jadi ini kan nilai P ya. Nah, ini P. Kurang dari 0,5, maka kita kasih nilai 0. Tapi kalau lebih dari 0,5, berarti Y-nya 1. Nah, jadi ini ikut kelompok yang sana. Jadi kalau di atas ini, kemudian kalau di bawah berarti ikut kelompok yang situ. Nah, kemudian kita implementasikan bersamaan ini dalam bentuk program. Nah, seperti ini. Jadi for I in rank M, PI kurang dari 0,5, Y hat append 0. Jadi yang ini ya. Selain itu, append 1. Atau bisa juga kita balik seperti ini. Kalau PI lebih besar dari 0,5, maka Y hat-nya 1. Kalau selain itu nilainya 0. Ini sama aja. Oke, kita jalankan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel, ini menggunakan perintah pandas data frame. Nah, hasilnya seperti ini, jadi kolom pertama ini Y data, kemudian Y hat. Jadi ini data, ini prediktor. Nah, 0, 0, 0, 0, 1, 0, nah, 0, berarti ini error ya, ini error, jadi ada beberapa error nih. Oke, coba kita jalankan ulang dari atas. Dari sini tadi ya. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa error tentunya. Jadi 1, 2, 3, 4. Errornya ada 4 ya. Nah, sekarang coba kita ganti ini. Kita ganti nilai awalnya atau alfanya. Jadi semula 0,01 kita perkecil lagi. Jadi kalau pakai alfa 0,01 barusan errornya ada 4. Sekarang kita perkecil. Coba kira-kira errornya semakin sedikit atau semakin banyak. Oke, didapat itu. Nah, didapat
fungsi P-nya sekarang kalau kita gambar menjadi seperti ini. Nah, kita lihat errornya ada berapa ini. 1. Jadi, kalau Y data dengan Y nggak sama, berarti itu error ya. Jadi, ini 1, 2, yang lainnya sama. Jadi, 2 aja. Nah, kalau kita lihat plotnya, jadi ini errornya ada 2 kan. Nah, sekarang perhatikan. Ya, karena ini ada di sini, kita nggak bisa, kayaknya nggak mungkin ya mencari pemisah yang bisa menyebabkan ini ada di atasnya kalau pakai metode ini. Jadi, ini sudah maksimal, artinya errornya sudah minimum. Nah, demikian. Jadi, demikian cara menggunakan metode gradient descent untuk estimasi parameter persamaan regresi logistik. Oke. Ya, terima kasih udah melihat. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa di komentar ya, di kolom komentar. Ya, kalau ada waktu nanti bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.